Romo, frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan seluruh umat Katolik Paroki Santo Stefanus Cilacap yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September tahun 2021. Oleh gereja menempatkan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional, di mana umat diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Dan dengan merenungkan sabda Tuhan, diharapkan umat mampu mewujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Tema bulan kitab suci nasional untuk tahun 2021 adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Tema besar ini akan dijabar menjadi 4 tema yang akan kita dalami bersama selama 4 minggu. Dan pada hari ini kita akan mendalami tema yang pertama, Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Sebelum kita mendalami tema ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mohon berkat Tuhan supaya pertemuan kita yang pertama ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pangkal harapan sejati. Hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan ceria sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk mendalami tema yang pertama, saya tidak berbicara sendiri, telah hadir gembala kita, Romo Petrus OMI, yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk mendalami pertemuan tema yang pertama ini. Selamat sore Romo. Selamat sore Pak Willy. Salam sehat, berkat dalam. Berkat dalam untuk kita. Romo, kalau melihat tema bulan kitab suci nasional tahun ini, berbicara soal Yesus sahabat seperjalanan kita. Ya. Kira-kira apa yang mau dituju oleh gereja dengan tema ini, Romo? Ya, dengan tema Yesus sebagai sahabat seperjalanan, sebenarnya kita ingin kembali diajak tentang relevansi iman kita akan Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu di masa pandemi seperti ini. Tema yang cukup relevan dengan menjadikan Yesus sebagai seorang sahabat ya, sebagai seorang sahabat. Artinya sahabat mungkin juga bagi kita yang sedang mengalami isolasi mandiri. Sahabat juga mungkin bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Sahabat juga menjadi orang yang bagi kita yang masih sehat memberikan pengharapan. Dan mungkin juga sahabat bagi mereka yang meninggal dunia dalam artian menjamin suatu kehidupan. Bahwa baik dalam hidup maupun mati kita semua adalah milik Tuhan. Dalam sehat ataupun sakit,
dalam untung ataupun malang kita semua adalah milik Tuhan. Jadi makna sahabat yang ingin direfleksikan berdasarkan tema umum BKSN pada tahun ini ialah menjadikan Yesus menjadi lebih nyata kita alami sebagai seorang gembala, sebagai seorang juru selamat, dan sebagai seorang yang kira-kira tepatnya bagi kita di masa pandemi ini ialah dengan istilah sahabat itu. Sahabat bisa menemani, sahabat bisa memberikan masukan, sahabat bisa memberi peneguhan, dan sahabat juga bisa memberikan jalan keluar kepada semua situasi, dan juga sahabat juga bisa menghapus air mata, dan juga seperti yang saya katakan tadi, bagi mereka yang meninggal dunia, sahabat juga bisa menyambut mereka dalam kehidupan yang kekal. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Romo. Memang kehadiran seorang sahabat itu menjadi luar biasa bagi siapapun. Dari bacaan kitab suci yang diambil untuk tema yang pertama dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Secara umum Yesus mau mengatakan apa berkaitan dengan keputusasaan yang ditekankan pada tema yang pertama. Ya. Yesus sahabat bagi orang yang putus asa. Kalau kita renungkan apa yang disampaikan oleh tim dengan refleksi dari Injil Yesus meredakan angin ribut ya, ketika para murid di dalam perahu, menurut saya yang baik kita renungkan bahwa keputusasaan tidak membawa kepada kemana-mana. Keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala sesuatu yang sifatnya negatif itu tidak membuat kita pergi kemana-mana. Tidak membuat kehidupan kita menjadi lebih berbuah, tidak membuat kehidupan kita menjadi berkembang sebagaimana diharapkan oleh sesama dan juga saudara kita. Anda bisa bayangkan, seandainya hidup kita penuh dengan keputusasaan, wajah kita muram selalu seperti tidak ada yang baik yang ingin kita rayakan dalam kehidupan ini, mungkin kehidupan kita akan penuh dengan penyesalan. Dan lebih dalam daripada itu, yang menurut saya yang paling sentral, mengapa kita tidak fokus kepada keputusasaan itu, ialah bahwa kehidupan seorang Kristiani harus berpengharapan dan kreatif, dalam artian Yesus datang ke dunia ini supaya memberikan kita pengharapan. Kenapa kita harus mengulang-ulang keputusasaan lalu tinggal di situ seolah-olah Yesus tidak bangkit lagi, padahal dia memberikan pengharapan. Dalam hal kecil, sekecil apapun, diharapkan supaya setiap orang Kristiani memiliki pengharapan dalam kehidupannya, supaya bisa mengarungi segala yang katakanlah badai atau angin tofan dalam kehidupan kita, tapi dengan pengharapan kita bisa mampu menjalani kehidupan kita ini. Kira-kira demikian, Pak. Petrus. Lalu badai kehidupan itu pasti melanda siapa saja, Romo. Dia tidak pandang orang kaya, orang miskin, dewasa, anak kecil. Pasti badai itu berlalu. Pasti akan menghampiri setiap orang. Namun pada keluarga-keluarga beriman, bagaimana agar iman tetap kuat dan badai itu cepat berlalu dari keluarga-keluarga, Romo? Ya. Satu hal ya yang menurut saya sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristiani, berhadapan dengan badai, berhadapan dengan persoalan yang dihadapi, baik itu persoalan iman ataupun yang lain. Menurut saya yang paling urgen kita miliki ialah menghadapi masalah ini, kita membutuhkan Yesus. Ya. Kalau kita tidak membutuhkan Yesus, yang muncul ialah egoisme manusia, keberdosaan menjadi lebih tinggi, dan juga hal-hal yang negatif yang lain, termasuk juga keputusasaan membuat kehidupan kita menjadi penuh warna dengan ketidakpastian. Dan sementara kalau kita membutuhkan Yesus, Yesus akan selalu mendampingi kita, dan itu sudah cukup bagi kita. Dia akan mengarahkan kita kepada suatu jalan di mana kita pada suatu
kehidupan, seolah-olah ada yang menuntun kita tidak berhenti pada suatu situasi stuck, tapi berpikir kreatif dan berpengharapan, itu yang membuat kita menjadi lebih hidup, ya. Kita membutuhkan Yesus, itu harus disadari sebagai seorang Kristiani, supaya manusiawi kita tidak menonjol daripada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Kita membutuhkan Yesus. Terima kasih Romo, memang berarti kita orang Katolik harus bangga bahwa kita memiliki Yesus yang menempatkan diri menjadi sahabat bagi kita. Seringkali Romo kita seperti Yesus yang ketika sedang berdoa dalam konsentrasi yang tinggi berdoa, tetapi ada situasi yang terjadi yang memaksa Yesus harus melepas, meninggalkan konsentrasi doa itu untuk menolong. Lalu bagaimana Romo yang terjadi dengan keluarga-keluarga? Apa yang diharapkan dari keluarga-keluarga untuk meneladani Yesus itu? Walaupun dalam keseriusan berdoa, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan, Yesus berani melepaskan, meninggalkan untuk melakukan sesuatu bagi yang membutuhkan. Oke. Menarik ya kalau kita memperhatikan tema bacaan kitab suci yang diambil itu, Yesus meredakan angin sakal di mana para murid dalam perahu itu sedang terombang-ambing. Kalau saya boleh meneruskan, hal ini mau menunjukkan juga untuk mengatakan kepada kita, kita semua dalam sebuah perahu yang sama, ya. Semua orang Kristiani, kita di dunia ini berada dalam perahu yang sama. Dengan nahkoda yang satu, Yesus Kristus. Anda, saya, Pak Willy, saudara-saudara semua berada di dalam satu perahu. Katakanlah itu gereja, katakanlah itu masyarakat, sosialita. Selalu mengatakan kepada kita bahwa kita berada di kapal yang sama, di perahu yang sama. Oleh karena itu kita seperasaan, sepenanggungan karena kita tahu bagaimana rasanya diombang-ambingkan. Seperti yang pertanyaan yang pertama tadi, semua orang mengalami dapat jatah ini ya, mendapat gelombang kehidupannya itu. Oleh karena itu yang menurut saya, yang menjadi alasan bagi kita untuk berderma, melakukan sesuatu yang baik kepada sesama, karena kita tahu bagaimana rasanya di bawah. Kita tahu bagaimana rasanya bekerja keras, kita tahu bagaimana rasanya orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Kita berada di kapal yang sama, di perahu yang sama. Oleh karena itu, seperasaan, sepenanggungan sebagai suatu keluarga, sebagai suatu perjuangan hidup, bagi saya alasan juga untuk kita peduli kepada sesama, peduli kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Baik, Romo Petrus, terima kasih. Meneguhkan iman bagi yang saat ini saya yakin banyak yang putus asa karena peristiwa yang hampir 2 tahun melanda bukan hanya bangsa negara kita, bukan hanya gereja kita, tapi melanda dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat paroki Santo Stefanus Cilacap, setelah kita mendalami bersama tema yang pertama ini, dan juga kita telah mendengar bagaimana gembala kita memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan penerangan kepada kita semua. Berdasarkan sabda Tuhan tadi, marilah dalam keluarga kita masing-masing kita merenungkan beberapa pertanyaan refleksi bagi kita semua supaya kita sharingkan bersama di dalam keluarga kita masing-masing bersama suami, istri, dan anak-anak. Kita sharingkan secara jujur biar firman Tuhan itu, sabda Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi kita saat ini di mana mungkin kita termasuk orang yang putus asa.
Bapak Ibu, saudara-saudari umat paroki Santo Stefanus Cilacap, setelah kita mendalami pertanyaan refleksi tadi dan sharing bersama dengan keluarga kita, maka sekarang kita akan mendengar pesan yang akan diberikan oleh gembala kita Romo Petrus OMI berkaitan dengan tema yang pertama. Mari Romo Petrus. Terima kasih Pak Willy. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, apa yang menurut saya sangat baik untuk kita jadikan pesan bagi kita semua terkait dengan pertemuan pertama ini, dengan Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa, pastikan diri kita sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi Yesus juga. Dari kacamata tadi kan, Yesus adalah sahabat kita. Dan juga pastikan diri kita menjadi sahabat bagi Yesus. Kita menjadikan diri kita menjadi sahabatnya Yesus. Itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak putus asa. Itu akan membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada seorang sahabat, ya. Bagaimana cara kita menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus? Jadikan dirimu akrab dengan Dia. Akrab dengan sabda-sabdanya, akrab dengan apa yang disampaikannya, dan akrab dengan segala sesuatu yang Dia inginkan kepadamu. Itu makna seorang sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi pesan yang bisa kita renungkan ialah, jadikan Yesus, pastikan Yesus sungguh-sungguh sahabat bagi dirimu, dan pastikan dirimu juga menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Sehingga hubungan atau koneksi antara dua pribadi yang bersahabat itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pengharapan, membuat kita tidak hidup dalam keputusasaan, melainkan dengan penuh harapan dan kreativitas membangun kehidupan kita, merayakan semua pengalaman yang dalam kebersamaan itu dengan optimisme, harapan, dan penuh dengan sukacita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, inilah pesan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita, untuk menghayati pertemuan di tema yang pertama ini. Mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan kita akan mohon berkat Tuhan lewat gembala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam diri kami, di dalam hati dan budi kami, kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu sebagai sahabat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan lewat gembala kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita semua, keluarga kita, sanak saudara dimanapun mereka berada, pengharapan dan juga pergumulan kita senantiasa memperoleh berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.